Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban mata kuliah akuntansi keperlakuan, di mana kami akan membahas terkait aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan dan pada pengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah memilih satu dari berbagai banyaknya alternatif atau asumsi-asumsi keputusan yang secara rasional. Hanya satu yang dipilih. Pernah dengar nggak sih kata orang bijak seperti ini? Jika cara Anda tepat dalam membuat keputusan, maka Anda akan terlepas dari berbagai macam persoalan dalam hidup. Ya, ini sangat benar sekali. Karena apa? Karena pengambilan keputusan itu menentukan bagaimana jalannya ke depan itu bagaimana. Nah, seperti halnya seorang pimpinan perusahaan mengambil keputusan. Nah, keputusannya ini mempengaruhi jalan perusahaan itu ke depannya bagaimana. Apakah perusahaan ini akan sukses besar atau bahkan gulung tikar. Nah, ini tergantung keputusan yang diambil. Nah, ini contoh kasusnya pada delay Lion Air ini pada musim liburan Natal dan Tahun Baru, di mana pengguna transportasi udara itu meningkat dari hari biasanya, melonjak drastis ya kan. Sebenarnya si pihak Lion Air ini sendiri nggak sanggup menerima penumpang yang sebanyak itu, tetapi dia memaksakan diri untuk menerima semuanya, dan akhirnya terjadilah delay atau penundaan yang berkepanjangan sampai akhirnya pembatalan penerbangan selama 3 hari. Ini membuat si penumpang ngamuk. Ribuan penumpang mengamuk karena terlantarkan. Nah, keputusan yang diambil oleh si pihak Lion Air nih, keputusan yang diambil tuh kayak dia hanya mementingkan besarnya laba yang diterimanya pada musim liburan ini. Dia nggak mementingkan bagaimana kenyamanan dan keamanan si penumpangnya. Nah, akibatnya citra perusahaan jadi buruk. Lalu banyak penumpang yang lari pada maskapai lainnya gitu. Jadi sebenarnya ada aspek-aspek yang harus kita perhatikan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini kami akan menjabarkan bagaimana sih pengambilan keputusan yang baik itu, lalu bagaimana sih pengambilan keputusan dalam organisasi, dan bagaimana juga perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Lalu peran kelompok sebagai pembuat keputusan itu bagaimana juga. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan bagaimana. Dan terakhir, bagaimana peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang memilih pilihan yang disukai atau yang telah disepakatin. Dalam proses pengambilan keputusan ini ada beberapa langkah, di mana yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Maksudnya itu, kita terlebih dahulu harus mengenali pokok masalah atau kasus-kasus yang sedang terjadi. Nah, setelah kita selesai mengenali pokok masalah dan kasus tersebut, barulah kita bisa mengambil suatu keputusan dari sejumlah masalah atau kasus tersebut. Nah, langkah yang kedua, pencarian alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensi. Jika masalah dan peluang telah selesai, tapi belum juga selesai gitu, belum terselesaikan gitu, kita itu bisa menggunakan tindakan alternatif. Maksudnya itu kita bisa mencari pilihan lain, memecahkan suatu masalah atau menghadapi suatu peluang. Jika kita telah mengambil keputusan dengan tindakan alternatif, maka kita harus siap juga dengan konsekuensi yang telah kita terima. Tahapan yang ketiga, pemilihan yang optimal atau yang memuaskan. Tahapan ini yang paling sulit dalam proses pengambilan keputusan. Kenapa? Karena kita itu disuruh memilih keputusan di antara yang mana yang lebih optimal untuk kedepannya. Nah, dan langkah yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Jadi keputusan yang telah kita ambil tadi itu diterapkan. Nah, setelah kita terapkan tapi gagal lagi, berarti kan kalau gagal kita harus mencoba lagi, terus mengambil keputusan lagi. Akan tetapi dalam mengambil keputusan ini kita juga memerlukan motif kesadaran. Maksudnya itu di sini, jika kita ingin mengambil sebuah keputusan,
kita juga harus mengambil keputusan itu secara sadar bahwa keputusan yang kita ambil ini itu baik untuk kedepannya. Apalagi kalau kita mengambil sebuah keputusan di dalam suatu organisasi. Terima kasih. Cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Setelah sebelumnya telah dibahas mengenai proses, sekarang kita membahas mengenai bagaimana sih cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Cara pengambilan keputusan dalam organisasi itu ada 4. Cara pertama yaitu rasional terbatas. Rasional terbatas itu merupakan batas-batas pemikiran yang memaksa seseorang membatasi pandangan mereka atas suatu masalah dan situasi yang ada. Yang kedua itu dengan cara intuisi. Pengambilan keputusan ini secara intuisi berdasarkan pengalaman, perasaan, dan pertimbangan yang ada. Keuntungan dari cara intuisi ini yaitu waktu yang digunakan itu relatif lebih singkat, dan untuk masalah yang pengaruhnya itu terbatas, ini akan memberikan kepuasan pada umumnya. Lalu kelemahannya itu keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Yang ketiga itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini merupakan tahapan yang sangat kritis. Kenapa? Karena jika sekali jadi kesalahan dalam penentuan masalah, maka keputusan yang diambil tidak akan memberikan perubahan atau tidak akan memperbaiki keadaan. Yang keempat itu pembuatan pilihan. Biasanya para pengambil keputusan mengandalkan heuritis atau jalan pintas dalam penilaian pengambilan keputusan. Heuritis itu sendiri adalah strategi yang disederhanakan dalam pengambilan keputusan, yang mana para manajer dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, informasi yang terbatas, dan keterbatasan kognitif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi keberlakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Salah satu organisasi bisnis yang kita tahu yaitu perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan perusahaan sebagai unit dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu perusahaan pasti adanya masalah yang banyak dan kompleks dan melibatkan beberapa departemen. Di sini saya akan menjelaskan 2 sifat dari keputusan tersebut. Yang pertama, keputusan yang bersifat rutin dan berulang-ulang. Yang kedua, keputusan yang bersifat unik dan tidak berulang-ulang. Yang pertama, keputusan yang bersifat rutin dan berulang-ulang ini biasanya perusahaan akan mengatasinya dengan mengembangkan prosedur operasi standar. Di sini apabila ada masalah yang sama bisa langsung diatasi ke prosedur operasi standar tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 konsep relasional inti dari pengambilan keputusan tersebut. Nah, yang pertama, resolusi semu dari konflik. Nah, di perusahaan tersebut kan melibatkan banyak individu-individu dan mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda. Untuk menyatukan tujuan tersebut menjadi tujuan bersama, maka dia ada namanya rasionalitas lokal untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk tercapainya rasionalitas lokal tersebut, maka permasalahan tersebut dibagi menjadi sub-sub masalah, lalu sub-sub masalah tersebut diserahkan kepada sub-sub organisasi untuk diselesaikan. Contoh ilustrasi gampangnya seperti atasan memberikan job desk kepada bawahannya. Lalu yang kedua ada menghindari ketidakpastian. Pasti pengambil keputusan ini tidak mau ketidakpastian yang akan datang di masa yang akan datang. Tidak mau terjadinya ketidakpastian tersebut. Untuk menghindarinya, maka perusahaan tersebut akan menambah kelonggaran pada alat-alat yang dibutuhkan untuk pengambil keputusan tersebut. Contohnya saja seperti Slack. Nah, Slack ini dia dalam suatu proses alokasi biaya, dia merendahkan estimate dari pendapatannya, akan tetapi menaikkan biaya yang dikeluarkannya agar probabilitas keberhasilannya semakin tinggi. Nah, lalu yang ketiga, pencarian masalah. Nah, pencarian masalah ini didefinisikan sebagai suatu pemrosesan dalam mencari solusi di suatu masalah tersebut. Nah, di perusahaan ini biasanya dia mencari masalah yang sederhana saja, yang melihat apabila ada gejala-gejala masalah dalam lingkungannya. Apabila cara sederhana ini tidak efektif, maka dia memperluas pencariannya sampai ke bidang-bidang yang rentan dalam permasalahan. Yang keempat, ada pembelajaran organisasi. Organisasi ini biasanya apabila ada permasalahan, lalu dia menggunakan pendekatan tertentu dan menemukan solusi yang layak, maka suatu organisasi tersebut kemungkinan besar akan menggunakan pendekatan tersebut
untuk mengatasi permasalahan yang sama di masa yang akan datang. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi yang berjudul kekuatan dan kelemahan individu dalam pengambilan keputusan. Sebagai kita tahu, individu di sini adalah sendiri dalam mengambil keputusan di dalam suatu rencana atau kegiatan tanpa ada pendapat orang lain. Menurut saya ini kekuatan, ibaratnya kelebihan, kekuatan ini kelebihan. Mungkin kalau secara individual, mungkin kekuatan itu adalah hal tercepat. Hal tercepat di sini adalah dia mengambil keputusan secara sendiri. Jadi dia tidak menunggu orang lain untuk berpendapat atas pilihannya tersebut. Adapun kelemahannya, mungkin apabila individual seseorang itu tidak memiliki pengalaman yang tinggi atau kemampuan yang tinggi, mungkin bisa jadi keputusan yang diambil oleh orang tersebut itu sangatlah tidak tepat atau tidak benar gitu. Sebaliknya, apabila individual itu memiliki pengalaman yang kuat, ilmu yang banyak, mungkin bisa jadi itu keputusan yang sangat benar diambilnya dari pengalaman-pengalaman sesudahnya. Saya akan berikan contoh seperti contohnya di sini itu pengambilan secara individu, pengalaman atau non pengalaman ya. Contohnya seperti si A itu sudah menjadi ketua pelaksana itu sebanyak 3 kali, sedangkan si B itu menjadi ketua pelaksana hanya baru 1 kali. Dari situ kita sudah bisa melihat di mana keputusan yang lebih baik kita ambil atau keputusan yang lebih tepat. Ketua pelaksana yang sudah 3 kali menjabat itu mungkin lebih akurat keputusannya dibandingkan dengan ketua pelaksana yang baru saja menjabat. Mungkin ketua pelaksana yang sudah beberapa kali menjabat itu sudah memiliki kesalahan-kesalahan sebelumnya, sedangkan ketua pelaksana yang baru saja menjabat mungkin dia belum tahu atau belum pernah mendapat rintangan atau apa di suatu acara kegiatan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya barusan. Selanjutnya, peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Mengapa kelompok pengambilan keputusan lebih populer dalam organisasi? Apakah keunggulan mereka? Komite menyatukan orang-orang dengan karakteristik yang heterogen. Dalam situasi pengambilan keputusan, komite tersebut menawarkan keunggulan dari keragaman terkait pengalaman, pengetahuan, dan keahlian serta luasnya gagasan dan dukungan yang menguntungkan. Meskipun terdapat fakta bahwa komite lebih banyak mengalami konflik dan lebih lamban daripada individu, komite dapat memiliki kinerja yang lebih baik. Kelompok juga dianggap sebagai faktor penyebab ide-ide diinvestigasi dengan lebih teliti dan meningkatnya kemungkinan bahwa keputusan tersebut akan dapat diterapkan secara efektif. Nah, sebelumnya kan sudah membahas tentang keperilakuan dalam pengambilan keputusan di organisasi. Nah, bagaimana peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan? Nah, untuk materi lebih lanjut, kita harus memahami dulu apa itu kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian itu dia mengacu pada sikap atau keyakinan individu. Nah, ini sudah dijelaskan pada bab 4 kemarin pada sesi pertama. Nah, yang kedua itu, sedangkan gaya kognitif itu mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang itu menerima, menyimpan, memproses, dan meneruskan informasi. Nah, dalam situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif itu saling berinteraksi dan memengaruhi, menambah atau mengurangi dampak dari informasi akuntansi. Nah, contohnya itu sama dengan kita belajar bareng akuntansi kan sering berdebat tuh, sering beradu pendapat. Misalnya tuh kan mengenai jurnal gitu kan. Misalnya si A bilang, kok kasnya di debit, pendapatannya di kredit, seharusnya debit dong. Seharusnya kas dong yang di debit, modal di kredit gitu misalnya kan. Terus si B pun jawab, kenapa gitu? Dibilang kan, seharusnya ini dong, dibilang kan. Terus si A bilang, kenapa? Si B bilang, karena ini kan soalnya itu kan menerima uang tunai dari pelanggan. Seharusnya kas kan yang di debit kan? Ya, dibilang kan. Kenapa pendapatan? Kata si A kan, karena gini, memang dari soal itu dia menginvestasikan, enggak kan? Oh iya ya, dibilang gitu kata si A. Seharusnya kas yang di debit, pendapatan itu di debit, kata si A. Kok debit sih? Kredit dong, kan pendapatan bertambah di kredit. Oh iya, lupa, kata si A kan. Kan dari contoh kasus itu kan udah dapat perbandingan tuh. Tentunya kan dari akuntansi kan harus dengan comparability. Maka itu akuntansi itu bukan hanya benar atas dasar kepribadian, tapi berdasarkan gaya kognitif juga gitu. Agar apa yang dilakukan terhadap suatu masalah itu memberikan pola pikir yang lebih matang dan keputusan yang diperhitungkan dengan baik gitu. Nah, pembahasan selanjutnya gaya kognitif dan kepribadian mempunyai dampak. Yang pertama yaitu toleransi terhadap ambiguitas atau variabel pribadi, dan yang kedua yaitu kebebasan wilayah atau gaya kognitif gitu kan.
kalau toleransi terhadap ambiguitas itu sama seperti contoh tadi. Kalau si A tadi itu kan dia kan masih ini, kenapa jawabannya ini, kenapa nggak ini gitu kan. Artinya kan dia masih bingung, dia masih ambigu, atau dia masih kurang percaya diri gitu kan. Tapi setelah sudah dikasih tahu oleh si B tadi gitu kan, dia udah mengerti, dia menerima, dia menganalisis juga, dia berpikir juga, atau dia benar sih kata dia gitu. Kalau dipikir secara rasional atau berpikir secara logika, memang itu jawabannya gitu kan. Nah, itu disebut sama dengan toleransi terhadap ambiguitas. Tapi kalau misalnya kebebasan wilayah, itu hak dia untuk menerima atau enggak gitu kan dalam mengambil keputusan gitu kan. Kalau dia menerima berarti dia udah percaya, bukan percaya sih, udah menerima apa yang si B memberitahu tadi gitu kan. Tapi kalau misalnya di sisi negatifnya, dia bakalan kekeh tetap jawaban itu gitu. Dia akan tetap kokoh pada pendapat dia walaupun jawaban dia itu salah gitu sebenarnya. Berarti maksudnya itu dia over percaya diri kalau jawaban itu benar gitu. Baiklah, tadi teman saya kan sudah menjelaskan tentang peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Secara definisi, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan pada masa depan. Nah, keputusan ini hanya mempengaruhi satu kejadian dan peristiwa yang tidak dapat diubah lagi. Sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa-peristiwa masa lalu, seperti informasi finansial dalam perusahaan. Nah, dari informasi finansial dalam perusahaan inilah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Apakah keputusan yang diambil itu adalah yang terbaik untuk perusahaan ataukah tidak? Sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Dengan menggunakan teknologi informasi, perusahaan dapat menyediakan, mengelola, dan melaporkan keuangan dengan mudah, cepat, dan akurat. Ada 5 pembahasan dalam peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Yang kedua, dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Yang ketiga, hipotesis keperilakuan dan dampak data akuntansi. Yang keempat, umpan balik, dan yang kelima adalah fiksasi fungsional.